Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti apa yang dalam bayang-bayang saya dan gambaran saya dan feeling saya, pasti akan dicabut. Karena apa? Ini kan sudah dua substansi yang berbeda antara pidana yang sudah naik di persidangan dengan uji perdata, ya. Terus yang diangkat itu adalah lawan prestasi. Ini suatu langkah bijak menurut saya, biar terfokus aja ke masalah pidana. Kalau ini dipaksakan, saya sudah dari awal-awal mengatakan, saya takutnya NU. Karena saya bilang lawan prestasi yang dikatakannya nggak punya dasar. Ya. Berkali-kali saya sudah ngomong bahwa kesepakatan itu harus tertulis. Dan apa yang disepakati harus tertuang semuanya antar pihak, yang ditutup dan ditandatangani di atas kertas materai yang mengartikan bahwa negara itu hadir. Kita ini susah secara hukum, itu aja nggak ada. Kemudian yang dipersoalkan apa? Dipersoalkan kan aliran dana itu. Suatu peristiwa perdata prestasi akan gugur apabila yang dipermasalahkan berbau pidana. Ini harus diketahui. Jadi kalau sudah berbau pidana pasti gugur. Kalau sana kesepakatan adalah suatu kesepakatan yang diingkari oleh salah satu pihak tentang apa yang mereka sepakati, tapi tidak ada unsur pidana di sana. Walaupun demikian, menurut hemat saya ya sudah bagus lah, sehingga terfokus kepada pokok permasalahan yang pidana. Yang dipidana ini kita lihat aja, saya nggak mau mendahului hukum ya. Dengan ditolak oleh JPU, ya, eksepsi daripada pihak kita, feeling ya, saya mengatakan bahwa pada putusan selah ya, kemungkinan besar ditolak. Nanti dia akan masuk kepada pokok perkara. Tapi walaupun demikian kita lihat aja, semoga aja angin berpihak berbeda. Kan kita tidak boleh mendahului hukum. Saya kan analisis hukum saya aja gitu loh. Nah, persiapkan saja di ajang pembuktian nanti. Mungkin dari pihak Reza kan sudah menyampaikan ada menyangkut orang-orang tertentu. Di dalam BAP itu disebutkan orang-orang tersebut. Nah, ini pasti akan dipanggil hakim untuk membuktikan orang tersebut ada nggak irisannya, ada nggak relevansinya dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nikita. Nah, ini yang perlu dicermati, makanya itu disiapkan semua dari pihak Nikita untuk mengcounter itu. Kemudian dari pihak Reza juga, kalau seandainya muncul umpamanya adoptif ya, mohon maaf saya sebutkan saja gitu ya, karena sudah tertuang, sudah terbunyi juga, ya siapkan saja adu argumentasi di meja persidangan itu. Karena itu sidang terbuka, jadi jelas akan diamati, dicermati, baik para punggawa hukum, ada JPU, ada pengacara kedua belah pihak, ada majelis hakim, ada juga publik pemerhati yang lain, sehingga terbuka untuk umum. Jadi betul-betul disaksikan duduk perkara yang sebenarnya. Kenapa sih sampai terjadi peristiwa ini? Kenapa sih kita sampai dikenakan pasal 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU? Asal muasalnya dari mana? Nah, ini yang saya maksudkan kepada pihak kita dan kuasa hukumnya. Nggak usah lagi kita gambling segala macam, sudahlah, buka saja. Nah, kemarin saya monitor kok nggak salah nih, kita ngomong BPOM kok diam saja kan gitu. Ya sudah, buka saja. Memang BPOM sangat saya sesalkan sekali. Sudah ya, dari Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan muncul, bunyilah supaya betul-betul mencermati ini. Nanti tingkat kepercayaan kepada BPOM nggak ada. Karena BPOM masalah skincare ini kan online. Secara online didaftarkan, diverifikasi, kemudian rumah produksinya juga nggak jelas, dicek atau tidak. Nah, hanya memberikan izin edar aja. Ini yang berbahaya. Atau setelah dikasih izin edar, produksi daripada pemohon skincare itu bermasalah semua. Ada yang overclaim, ada yang underclaim. Makanya banyak yang kena kanker kulit, iritasi kulit yang pecah-pecah. Kenapa? Banyak mengandung zat kimia, zat berbahaya. Satu lagi perlu saya informasikan pada masyarakat luas ini. Banyak juga gelondongan dari luar negeri yang dibeli tuh tanpa label. Sampai sini kan ketutup semua. Mana tahu nih sang pembeli ini isi kandungannya apa.
Dari sana dijual umpamanya 100 rupiah, di sini jual 1 juta. Berapa keuntungannya? Nah ini yang harus diverifikasi betul. Kalau ini betul-betul kejahatan kemanusiaan. Udah penting rumah produksinya ditutup, kemudian uang hasil kejahatan itu disita untuk negara. Kenakan dia TPPU. Itu baru betul. Itu kira-kira rekan-rekan media ya. Itulah perjalanan daripada Wan Prestasi yang sudah dicabut oleh pihak Nikita. Jangan tanyakan kenapa pada saat bertengkar, nggak ada urusan bertengkar di pengadilan itu. Urusannya ada substansi hukum. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi dia juga sempat sebut Pak bahwa saat di BAP itu juga nama dokter itu disebut terus gitu. Tapi kenapa tidak dilibatkan? Nah dari pihak Reza Gladys pun pas di sosmed dia juga udah bertanya kenapa pihak kepolisian sampai detik ini tidak memanggil Doktif katanya gitu untuk menindaklanjuti, karena di awal pelaporan pun sumber pertama itu dia menyebutkan nama Doktif bukan NM. Kalian tahu dipanggil atau tidak? Kan nggak tahu, itu kan asumsi mereka. Faktanya pada saat pembacaan dakwaan itu disebutkan nama-nama itu. Maka saya bilang jangan berasumsi dulu. Nah nanti apakah dipanggil atau tidak itu kan saya bilang tadi, apa-apa yang tersebut di dalam BAP itu di depan majelis hakim akan dipanggil untuk minta keterangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor tentang situasi kondisi itu. Saya yakin kalau memang Doktif nanti memang sebutkan dalam BAP pasti akan dimunculkan di ajang pembuktian. Percaya dengan saya. Di samping nanti tentunya ahli pidana, kemudian ahli yang lain yang menyangkut bidang kesehatan dan sebagainya. Uji nanti, uji materi di situ. Nah disitulah kesempatan ajang pembuktian siapa sebenarnya yang berbuat yang tidak benar ini. Nanti akan ketahuan, bukan Nikita aja yang korban yang lain-lain yang ikut dalam irisan dan relevansi akan kena semua. Nah makanya saya katakan tugas tanggung jawab pengacara daripada Nikita ini sudahlah, toh kan sudah kena. Mau korban sendiri, bongkar saja Pandora itu. Ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau memang ada irisannya masalah ke skincare, bongkar. Kenapa permasalahan nih? Daripada kamu kena sendiri. Nah, ini kan ada untungnya. Sehingga juga BPOM yang diam-diam ini juga harus diperiksa juga. Kenapa kamu diam-diam aja gitu loh? Speak up kayak berita, keterangan. Ini kan jadi merugikan daripada konsumen satu. Bisa saja juga merugikan daripada produsen yang punya skincare. Contoh ya, saya nggak berandai-andai. Umpamanya Reza nih, dia punya skincare-nya ada. Tak tahu benar. Tapi kalau ada sangka akhirnya turun produksinya, kan kasihan Rezanya. Bunyi BPOM. Tapi kalau seandainya skincare yang bermasalah, segera ambil langkah tindakan hukum. Sehingga itu ditutup rumah produksinya, sita uangnya. Karena itu hasil kejahatan. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya kan fair-fair saja ya. Saya berada di tengah, mana yang mudah saya katakan benar, mana yang salah ya salah. Saya yakin semua sudah dicermati oleh majelis hakim. Nanti kita lihat aja keputusan selah nanti buntutnya nanti apa isinya. Kalau ini masuk atau ditolak eksepsi itu, majelis hakim masuk kepada materi pokok di sini ajang pembuktian. Akan terbuka Pandora yang benar maupun tidak benar. Di sinilah kepiawaian daripada masing-masing kuasa hukumnya dengan kliennya mengungkapkan permasalahan itu. Majelis hakim akan menilai sejauh mana kebenaran daripada informasi yang disampaikan oleh beberapa pihak ini, sehingga nanti keputusan yang berkeadilan akan muncul. Kira-kira gitu ya. Mungkin Pak sekali lagi mungkin terakhir kali ya. Kan dari pihak MIKnya sendiri kan mencabut juga dalam prestasi itu karena mau fokus ke pidana itu sendiri. Kenapa nggak dari awal aja nggak usah bikin juga dalam prestasi kayak gitu kan? Apa kalau dari pihak Reza Gladys bilangnya ini agar menghambat pidana? Apakah dari Ya itu silakanlah, saya kan nggak mau mempetakompli apa yang di dalam alam pikir daripada kuasa hukumnya, kan begitu ya. Tapi saya dari jauh-jauh awal sudah berbicara tentang ini. Ngapain Wan Prestasi apa? Nggak substantif, nggak bakal kena. Acara agenda pidana sudah berjalan, kemudian Wan Prestasi apa yang sedang diajukan ini? Nggak kena. Saya takut lama-lama kalau nanti diajukan, dilanjutkan terus, nanti yang muncul NU, salah objek.
Dari awal kan, dulu kan sebelum dicabut saya sudah ngomong sama media ini, faktanya dicabut kan. Nah ini katanya permintaan daripada Nikita supaya dicabut, supaya fokus. Ya masalah sudah biar fokus ya dari dulu lah kau fokus, kenapa sekarang kau mau kayak gini gitu loh. Ini kan kasihan Nikitanya gitu loh. Fokuslah membela Nikita betul-betul firm gitu loh. Nikita kan nggak ngerti secara keseluruhan masalah risalah hukum. Mana yang terbaik diarahkan pada orang, oh itu yang terbaik dia masukin, padahal masuk jurang kan gitu kan. Nah kasihan, tolonglah kalau kita membela itu yang benar-benar membela klien yang benar itu loh. Ya kita doakanlah Nikita, mudah-mudahan dia kuat bagaimanapun secara pribadi ya. Saya kasihan ya dia ya. Anaknya juga sedang bermasalah di pengadilan, dia punya anak ya. Omong kosong, seorang ibu tidak berpikir, itu darah dagingnya semua. Ya kita doakan dia tetap kuat ya, bisa menjalani permasalahan semuanya, semoga berjalan dengan baik. Itu kira-kira ya Medi ya.